Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja. Untuk hari ini ya, kalian sudah kelas 9 ya. Ustadz ucapkan selamat ya. Tantangan ke depan kalian akan semakin berat. Tapi Ustadz yakin dengan doa, ikhtiar dan tawakal, kalian pasti bisa melewati tantangan itu dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam ya. Materi IPA kelas 9 ini lumayan banyak ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Beberapa bab diantaranya ada sistem reproduksi manusia, reproduksi tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat, listrik statis, listrik dinamis. Untuk kelas 9 ini kita akan belajar beberapa materi IPA kelas 9. Ada sistem reproduksi manusia, ada sistem reproduksi hewan dan tumbuhan, ada pewarisan sifat, ada listrik dinamis, ada listrik statis, ada kemagnetan, ada lagi bioteknologi, dan yang terakhir adalah teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ya. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini dapat memperlancar kalian memahami materi hari ini, dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, untuk bab 1 hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia. Kalian tahu apa itu reproduksi? Reproduksi adalah suatu proses di mana makhluk hidup menghasilkan suatu keturunan, itulah yang dinamakan reproduksi. Nah, reproduksi ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Artinya apa? Artinya setiap makhluk hidup itu melakukan reproduksi. Mengapa kok reproduksi itu penting bagi makhluk hidup? Karena fungsi dari reproduksi ini, makhluk hidup diharapkan dapat melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, masih ingat tingkatan struktur organisasi kehidupan yang Ustadz ajarkan pada kelas 7? Ya. Coba tolong disebutkan apa tingkat organisasi kehidupan paling terkecil. Kalau jawaban kalian adalah sel, jawaban kalian adalah benar. Sel itu merupakan unit terkecil suatu kehidupan. Artinya apa? Artinya dalam sel suatu kegiatan kehidupan itu sudah dimulai. Salah satunya adalah reproduksi, di mana sel ini mereproduksi selalu menggandakan dirinya dengan pembelahan. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai pembelahan sel. Nah, silakan kita buka slide kedua. Apa saja macam-macam pembelahan sel? Ya, pembelahan sel kalian lihat pada slide ini ya. Ada 3 macam tipe pembelahan sel. Ada amitosis, ada mitosis, dan ada meiosis. Kita bahas dulu mengenai amitosis. Amitosis ini terdiri dari 2 kata. Ada a dan mitosis. A artinya tanpa, mitosis berarti pembelahan dengan beberapa fase. Berarti apa maksudnya? Amitosis ini adalah pembelahan secara langsung tanpa menggunakan atau tanpa melalui beberapa fase. Dan biasanya terjadi pada makhluk hidup organisasi rendah. Contohnya apa? Ada bakteri, ada amoeba, ada paramecium. Kesemuanya itu melakukan pembelahan secara amitosis. Dengan apa? Dengan cara membelah diri. Berikutnya ada namanya mitosis ya. Mitosis ini yaitu pembelahan yang terjadi ketika jumlah kromosom induk itu sama dengan jumlah kromosom anak. Hal ini menyebabkan apa? Hal ini menyebabkan sel indukan itu sama persis dengan sel anakan. Dan mitosis ini terjadi
dari beberapa fase. Ada 4 fase ya, nanti Ustadz jelaskan pada slide berikutnya. Nah, contohnya terletak di mana saja yang melakukan mitosis? Ya, contohnya ada di sel somatik atau sel seluruh tubuh, kecuali sel kelamin, karena nanti sel kelamin ini menggunakan meiosis. Nah, untuk meiosis sendiri, meiosis ini merupakan pembelahan sel di mana kromosom sel anakan itu separuh dari kromosom indukan. Artinya apa? Artinya ada reduksi kromosom ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sifat sel anakan itu berbeda dengan induknya. Sifat sel anakan berbeda dengan sel indukan ya. Kemudian ini terjadi 2 fase. Nanti Ustadz jelaskan lagi fase-fasenya apa. Kemudian meiosis ini terjadi di sel kelamin. Next, kita bahas ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini Ustadz beberkan ya, jelaskan apa saja perbedaan dari mitosis dan meiosis. Dan ini sudah beberapa Ustadz jelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah tempat terjadi ya. Di mitosis ya, mitosis ini terjadi di sel somatik atau sel tubuh kecuali sel kelamin, sedangkan meiosis di sel kelamin ya. Untuk sel tubuh itu dinamakan autosom, sedangkan sel kelamin dinamakan gonosom ya. Ingat, sel tubuh autosom, sel kelamin gonosom ya. Perbedaan kedua yaitu tahap pembuahan ya, tahap pembelahan. Ada 2, kalau mitosis ada 1 ya, ada 1 tahap. Kalau meiosis ada 2 tahap. Nah, nanti kita beberkan lagi di slide berikutnya. Untuk perbedaan yang ketiga adalah struktur genetik ya. Sudah sempat Ustadz singgung tadi bahwasanya untuk sel anakan hasil dari pembelahan mitosis itu identik atau sama persis dengan sel induknya ya, sedangkan sel anakan hasil pembelahan meiosis itu berbeda dari sel indukan. Kenapa? Karena terjadi pengurangan kromosom ya. Karena sel anakannya sama, karena tadi meiosis karena tadi mitosis itu sel anakannya sama dengan indukan, oleh karena itu jumlah kromosomnya sama ya. Kalau yang sel meiosis ya, jumlah sel anakannya, jumlah kromosom sel anakan itu setengah dari jumlah kromosom sel indukan. Nah, kenapa kok di sini sifat dari sel anakan sel yang telah melakukan pembuahan meiosis ini berbeda? Ini karena kromosomnya ini melakukan pindah silang. Apa itu pindah silang? Nanti kita beberkan pada slide berikutnya. Next, slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan mitosis. Mitosis ini memiliki 4 tahap. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk lebih menggampangkan kalian menghafal, Ustadz singkat promantel. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk profase ini adalah profase ya. Profase ini merupakan fase awal dari mitosis, di mana ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kromosom memendek dan menebal, kemudian berduplikasi menjadi kromatid. Kedua, membran inti mulai menghilang. 3, sentriol membelah dan menghasilkan benang-benang gelendong. Ya, yang terjadi 3 ini. Ya, membran intinya menghilang, kemudian kromosom memendek, kemudian berduplikasi, lalu apa tadi yang ketiga? Yang ketiga tadi ya, sentriol membelah menjadi 2 dan membuat benang-benang spindle atau benang-benang gelendong. Ya, seperti terlihat pada gambar di slide ini. Selanjutnya tahap kedua yakni metafase. Ingat, meta itu artinya tengah.
Jadi maksudnya apa? Nanti kromosomnya akan berjajar di tengah-tengah atau di bagian ekuator. Nah, proses inilah, ya dalam keadaan inilah suatu sel dinamakan metafase. Kemudian tahap yang ketiga adalah anafase. Nah, di anafase ini kromosomnya nanti akan memisah dan tertarik ke kutub berlawanan ya. Ada yang tertarik ke atas ya, seperti di gambar ada yang tertarik ke atas dan ada yang tertarik ke bawah. Itu adalah anafase. Untuk tahap keempat dari mitosis yaitu telofase, di mana telofase ini apa? Telo dari kata-kata tele. Tele itu artinya jauh. Berarti apa? Masing-masing bagian ini saling menjauh ya. Kemudian sitoplasma ini akan terpisah menjadi dua. Masih ingat ya sitoplasma apa? Sitoplasma adalah cairan sel ya. Jadi mulai akan terbentuk dua sel. Nah, proses ini dinamakan apa? Dinamakan sitokinesis. Sitosel, kinesis ya, pembelahan. Sitokinesis. Sito itu cairan, kinesis itu adalah pemisahan. Jadi pemisahan sitoplasma ya, pemisahan cairan sel. Nah, lama-kelamaan akan menjadi dua sel baru. Itulah yang dinamakan mitosis ya. Next kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini merupakan tahapan-tahapan dari proses pembelahan meiosis ya. Sebenarnya sama dengan mitosis, cuma di sini ada dua fase, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Cuma yang membedakan di sini itu apa? Ya, yang membedakan di sini adalah ketika pada profase 1 dan metafase ya. Setelah kromosom ini memendek dan berduplikasi ya, memendek, menebal, kemudian berduplikasi menjadi kromatid. Nah, anggap saja di sini ada kromosom merah dan biru ya, sesuai di gambar. Nah, di sini ada kromosom merah dan biru ini ada yang saling terkait ya. Kalian lihat dari gambar ini ada yang saling terkait. Kemudian ketika memisah, ada bagian dari yang merah itu masuk ke bagian biru dan ada bagian biru masuk ke bagian merah. Ini terjadi yang namanya pindah silang ya. Kromosom merah ada yang berpindah ke kromosom biru dan kromosom biru ada yang berpindah ke kromosom merah. Hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan sifat sel anakan dari hasil pembelahan meiosis ini berbeda dari indukannya ya. Kemudian ada anafase 1 dan telofase 1 ini mirip seperti mitosis ya, mirip seperti proses pada mitosis yang tadi. Nah, kalian perhatikan pada profase 2 ya. Pada profase 2 ini ya, sebelum kromosom ini menipis ya, sebelum kromosom ini kembali ke bentuk semula, ia akan membelah lagi ya. Jadi ia tidak ada yang namanya duplikasi di profase 1 ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya hasil anakan, hasil kromosomnya ini jumlahnya akan menjadi separuh dari jumlah asalnya ya. Sehingga sudah saya jelaskan tadi bahwasanya nanti jumlah kromosom hasil meiosis ini akan mengalami pengurangan dari indukannya ya. Oke, slide berikutnya selesai. Untuk materi pembelahan sel ini saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom post Google Classroom ya, atau mungkin bisa tanya langsung ke Ustadz pada saat waktu luang ya. Kemudian nanti di Google Classroom-nya nanti kalian di situ juga Ustadz akan berikan sedikit rangkuman ya, atau nanti kalau sudah terima buku paket, kalian baca buku paketnya dulu. Kalau ada yang ditanyakan langsung bisa kirim komentar di Google Classroom kalian atau langsung ke Ustadz ya. Kemudian di Google Classroom nanti Ustadz juga punya kuis ya, nanti kalian coba sebagai
latihan saja ya, latihan biar tidak jenuh dan bosan ya. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk materi pembelajaran hari ini ya. Untuk materi berikutnya yakni mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kalian baca dulu bukunya baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar Google Classroom atau boleh menanyakan langsung ke Ustadz ya. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Kita akhiri pertemuan atau pertemuan virtual hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian materi hari ini. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.